Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa kembali lagi ya di pembelajaran satu ya, yaitu di tema 3 subtema yang baru, yaitu subtema yang kedua. Di tema 3 kita akan belajar mengenai tokoh dan penemuan-penemuannya ya. Jadi kita akan belajar menghargai dan mengenal apa sih penemuan yang ditemukan oleh beberapa tokoh di seluruh dunia. Oke, kemudian materi sebelumnya yang sudah kita pelajari yaitu pertama tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi, kemudian juga tentang hak dan tanggung jawab, dan terakhir mengenai pengertian kewajiban dan contoh-contohnya ya. Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai teks eksplanasi di bacaan penemuan televisi nanti. Kemudian pengaruh positif dan negatif televisi, dan terakhir mengenai rangkaian seri dan paralel ya. Nanti kita akan belajar paralelnya. Baik, ini tentu kalian sudah punya bukunya masing-masing ya. Buku tema 3 subtema yang kedua, yaitu ada judul Si Kotak Ajaib. Nah, ini adalah termasuk daripada teks eksplanasi ilmiah. Masih ingat dengan teks eksplanasi ilmiah? Apa? Yaitu pengertiannya, yaitu teks ya yang isinya adalah menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Seperti di bacaan ini ya, ada di sini 3 paragraf. Kita perhatikan bersama. Pada paragraf pertama ya, itu adalah disebut dengan pembukaan atau topik masalah. Biasanya dalam teks eksplanasi, paragraf pertama adalah topik masalah. Sedang membahas tentang apa? Yaitu tentang penemuan pesawat televisi atau penemuan televisi. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf kedua, yaitu tentang deretan penjelas, jadi yang menjelaskan daripada topik masalahnya tadi. Nah, deretan penjelas itu boleh lebih dari 1 paragraf, boleh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian di paragraf terakhir, paling terakhir ya, itu berarti adalah kesimpulan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Seperti kita harus menghargai penemuannya, kita harus mencontoh semangat daripada seorang penemu itu, dan lain sebagainya. Itu adalah kesimpulan. Nah, ini adalah ciri-ciri atau bagian daripada teks eksplanasi ilmiah. Jadi kalau tidak ada satu, misalnya tidak ada topik masalahnya, atau misalnya tidak ada kesimpulannya, maka itu bukanlah teks eksplanasi ilmiah. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu, misalnya kalau ada 3 paragraf, yang pertama adalah topik masalah, tentukan apa itu topik masalahnya. Kemudian yang kedua, tentukan juga deretan penjelasnya apa, dan ketiga adalah kesimpulannya apa, begitu ya. Baik, selanjutnya, apakah kalian suka jalan-jalan? Nah, suka tidak? Nah, kemudian sejauh mana kalian pernah pergi jalan-jalan? Apakah luar daerah, luar kota, ataupun luar pulau? Atau bahkan kalian pernah keluar negeri ya? Hebat ya, berarti sudah pernah naik pesawat terbang ini. Nah, pada gambar berikut ini kalian tentu bisa menebak ini adalah gambar daripada, ya betul, ini adalah bangunan ya, peninggalan di Mesir ya, Sphinx ini. Dari mana kalian tahu bahwa ini adalah bangunan yang berada di Mesir? Ya, pasti jawaban kalian mungkin dari handphone ya, ada dari TV. Nah, kalau ini kira-kira ada di mana? Ya, ini adalah bunga sakura ya, pohon yang terkenal di Jepang. Ini adalah di negara Jepang. Lihat saja ya, mulai dari bangunannya, kemudian juga pakaian adatnya itu kimono ya, dan lain sebagainya, ini dari Jepang. Nah, untuk mengenal negara Mesir ya, Jepang dan negara-negara lainnya, kita tidak harus pergi ke sana. Tidak harus dong ya. Cukup dengan apa? Melihat saja. Dari mana? Dari televisi yang ada di rumah. Nah, ini adalah beliau ya. Beliau adalah sosok penemu daripada televisi, namanya John Logie Baird. Lahir di Skotlandia pada tahun 1888. Nah, beliau ini pertama kali mendemonstrasikan televisi di Royal Institute London pada tahun 1925. Nah, demonstrasi atau memperkenalkan kepada masyarakat umum waktu itu pada tahun 1925 tentang televisi.
Nah, menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat, yaitu televisi. Jadi gambar itu bisa kita kirim ya, bisa kita kirim, bisa kita terima, yaitu melalui televisi itu. Nah, kira-kira seperti ini. TV pertama di dunia itu seperti ini loh ya, kira-kira ini. Ini alatnya sehingga ya kelihatan besar ya, kelihatan juga ini mana layarnya, ini mana mesinnya ya, seperti ini. Berbeda dengan TV yang sudah modern. Prinsip kerja televisi secara umum itu mengubah sinyal elektronik dan magnetik atau elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Jadi mengubah sinyal menjadi gambar dan suara. Sinyal apa? Sinyal elektronik dan magnetik. Nah, sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Jadi gelombangnya itu ada magnetnya, ada medan magnetnya, dan juga ada medan listriknya. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Jadi gelombang yang diterima oleh televisi itu dipantulkan, merambat tanpa perantara, tidak usah melalui kabel-kabel dari stasiun televisi langsung ke rumah kita. Nah, ini kira-kira apa alatnya namanya? Ini adalah kamera ya. Nah, pada awalnya caranya begini. Objek gambar yang ditangkap kamera, entah itu kamera handphone atau kamera yang lainnya, itu gambarnya akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Jadi yang akan disimpan ke dalam kamera itu adalah gelombang atau sinyal tadi, sinyal gelombang elektromagnetik. Jadi bukan bentuknya gambar tapi bentuknya sinyal ya. Nah, gambar yang sudah diubah menjadi sinyal tadi, kemudian ya sinyalnya itu akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Jadi kalau kalian melihat ada tower ya, itu mungkin tower televisi. Misalnya channel-channel ya seperti SCTV, RCTI. Nah, itu nanti mereka akan mengirim sinyal tadi, hasil dari kamera tadi, sinyalnya ya dikirim ke antena di rumah kita. Nah, setelah itu televisi tugasnya apa? Televisi itu tugasnya adalah mengubah sinyal yang diterima, sinyal tadi ya dari stasiun televisi, menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Nah, karena ini adalah TV zaman dulu, TV jadul, ini adalah TV hitam putih, tidak ada warnanya. Warnanya cuma ya kalau nggak hitam ya putih, gambarnya begitu. Jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Televisi itu hanyalah menerima saja. Ya, menerima dengan cara mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara, sehingga ada suara ya, ada juga gambar yang bergerak di televisi. Berikutnya adalah kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Jadi dari bahasa Yunani yang terdiri dari tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan ya. Tele itu jauh artinya, visio penglihatan. Ini dari bahasa Yunani ya. Nah, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media penglihatan atau visual ya. Nah, penemuan televisi adalah salah satu penemuan terbesar yang mampu mengubah peradaban dunia, mampu mengubah perilaku manusia di dunia ini. Tetapi ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari penemuan televisi ini tentunya ya. Berkat televisi, dunia menjadi semakin modern. Tapi ada dampak positif dan negatif yang mengiringi penemuan televisi ini ya. Yaitu apa kira-kira? Dampak positif yang baik yang bisa kita terima yaitu sebagai sarana hiburan. Di saat kita sedang ya sedih, saat kita sedang susah, melihat ada acara lawak di TV, kita menjadi senang ya. Kemudian menambah informasi mengenai keadaan di setiap negara yang jauh. Jadi tadi kita tahu ada piramida di Mesir, kita tahu ada Sphinx, patung ya berkepala manusia di Mesir. Kemudian juga kita bisa melihat bunga sakura di Jepang. Itu dari mana? Ya dari televisi. Kemudian menambah wawasan seperti teknik ternak lele. Jadi mungkin di televisi ada berita tentang cara mengembangbiakan lele dengan cepat. Nanti ya kita bisa melihat ya,
menambah ilmu pengetahuan dari situ. Atau perkembangan fashion, perkembangan misalnya, oh ini baju yang bagus nih terbaru sedang ngetren, oh ini celana yang sedang ngetren, oh ini ya, itu seperti itu. Dampak positifnya ada banyak ya, menambah pengetahuan, mengenal informasi, berita, sarana hiburan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang tidak kalah penting, yaitu adalah dampak negatif. Yang pertama adalah meniru atau ucapan atau perbuatan yang kurang baik ya, yang biasa diucapkan misalnya oleh artis di televisi atau di film-film yang kurang baik. Meniru budaya kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia, seperti meniru artis yang suka misalnya berpakaian tidak senonoh, tidak sopan ya, perempuan tidak menutup auratnya. Nah, itu adalah dampak negatif daripada televisi. Dan terakhir adalah tidak mendidik, seperti banyaknya adegan berbohong, korupsi, kejahatan akan ditiru oleh anak-anak. Jadi di film misalnya ada adegan untuk berbohong, di film ada adegan untuk kejahatan, di film ya ada adegan orang ya korupsi lah ya, seperti ya, kejahatan-kejahatan seperti itu akan ditiru oleh anak-anak. Mereka kan kurang paham, oleh karena itu harus dibimbing. Kalau ada anak-anak yang menonton televisi harus didampingi oleh orang tua. Nah, berikutnya mengenai rangkaian ini kita sudah pelajari, tapi tolong diingat-ingat kembali ya. Yang sebelah kiri adalah rangkaian seri. Rangkaian seri ini di mana rangkaian seri ini adalah berbeda dengan rangkaian paralel. Ketika rangkaian seri, lampu satu dengan lampu yang lain itu adalah lurus, pada garis lurus, pada menggunakan kabel yang sama. Sedangkan pada rangkaian paralel itu lampu satu dan lampu dua itu menggunakan kabel yang berbeda ya, maka mereka posisinya sejajar, bukan lurus. Nah, ini kita sudah pelajari ini ya kira-kira ya. Oke, jadi kalau lampu yang paralel itu lampunya sama-sama terang kalau dinyalakan, berbeda dengan seri, lampunya ada yang redup, ada yang terang, seperti itu ya. Ini kita sudah pelajari, tapi tolong diingat-ingat kembali supaya kalian nanti siap untuk mengikuti praktik merangkai rangkaian seri dan paralel. Kemudian berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang pembelajaran 2 dan 3 sekaligus ini ya. Tolong simak video ini dengan baik-baik ya. Oke, pertama mengenai penemuan jam ya. Sebelumnya manusia menggunakan jam matahari. Jadi jam matahari itu kita membuat dari kayu ya. Itu kayu yang berdiri tetapi tidak terlalu tegak. Nanti ini adalah menggunakan bayangan daripada sinar matahari. Jadi ketika benda yang terkena sinar matahari itu kan punya bayang-bayang. Nah, bayang-bayangan itu akan menunjukkan ke angka-angka. Kalau angkanya 7 adalah ya jam 7. Nah, ini adalah jam yang digunakan pada zaman dulu. Kelemahannya adalah ketika malam tentu tidak bisa digunakan. Atau ya ketika pagi kalau mendung mau hujan ya tidak bisa juga digunakan. Nah, ini kelemahannya ya. Nah, kemudian seiring berkembang zaman ada juga yang namanya jam pasir ya. Jam pasir itu diisi pasir di tengah-tengahnya sehingga pasirnya itu lama-kelamaan akan jatuh nanti akan habis. Jam pasir itu menunjukkan waktunya. Jadi kalau misalnya kira-kira kalau misal ini 5 menit habis, 10 menit habis, nah itu seperti itu. Pasir akan menentukan waktu tertentu dan akan dimulai saat pasir di tabung bagian atas itu habis dan memenuhi bagian tabung bagian bawah, seperti itu. Tetapi jam pasir juga repot juga ya, kita nggak tahu nih jam 7 jam berapa, masa harus dibolak-balik jamnya, kan tidak mungkin juga ya. Berikutnya, pada tahun 1430 masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Jadi pada tahun 1400 pada abad ke-14 ya. Kemudian pada tahun 1656 terjadi perkembangan pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Jadi selama sekitar ya berapa tuh 200 tahun ya. 200 tahun sesudahnya itu ditemukan jam lonceng. Ya, kalau ada misalnya jam 7 pas itu bunyi teng teng, nah jam 8 bunyi lagi teng teng, seperti itu. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Jadi pada jam lonceng tadi sudah ada jam, sudah ada menitnya, Pak, ada jarumnya ya. Akhirnya pada tahun 1920, nah pada abad ke-19 ini ya, ditemukanlah jam saku dan kemudian ditemukanlah jam tangan. Jadi
perkembangan jam dari waktu ke waktu itu membutuhkan waktu ratusan tahun, sehingga seperti jam yang sudah kita pakai sehari-hari seperti itu. Nah, manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan juga ya dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Jadi yang namanya jam itu, kenapa kok ada jam yang mahal? Karena semakin mahal itu biasanya waktu yang ditentukan oleh jam itu semakin tepat. Kan ada tuh, kalau kita punya jam ya, sekarang jam 7 nih, sekarang jam 7, nanti kita pakai sebulan lagi tiba-tiba jam 1 dengan jam yang lain tuh berbeda gitu. Ada yang sudah jam 7:10, ada yang masih jam 7:05. Kok berbeda waktunya padahal tadi dinyalakan bersama-sama. Nah, itu jam yang bagus itu jam yang waktunya selalu tepat. Nah, sekarang teknologi jam itu sudah jauh berkembang ya. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, yaitu contohnya jam digital. Jam digital itu jam yang tidak ada jarumnya. Jarum detik, jarum menit, jarum jam itu nggak ada. Nah, kira-kira seperti ini perbedaan antara jam analog atau mekanik tadi dengan jam digital ya. Sama-sama menunjukkan waktu ya, tetapi mempunyai mesin yang berbeda. Siapa sih penemu jam? Ya itu masih diperdebatkan ya. Nah, kemudian kita beralih ke penemuan hebat yang kedua, yaitu oleh Gerard August Morgan ya, yaitu seorang penemu lampu lalu lintas. Loh, mengapa lampu lalu lintas itu disebut dengan penemuan yang hebat? Pada tahun 1900 ya, itu terciptalah atau ditemukanlah lampu lalu lintas. Karena Morgan ini terinspirasi karena beliau ini sering melihat kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Jadi kalau ada di perempatan sering tuh terjadi, mobilnya kenceng, kereta kudanya tertabrak, atau bahkan kereta kudanya kenceng, mobilnya pelan, akhirnya tabrakan. Nah, itu sering seperti itu. Akhirnya ya, karena sering melihat itu, beliau itu ingin menemukan solusi. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau sejajar, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaiannya tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Ya, oleh karena itu apabila ada satu komponen yang rusak atau dicabut, kalau komponen paralel, ya komponen lain akan tetap berfungsi. Tidak ada gangguan sama sekali. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi misal kalau kita praktek itu kita menggunakan satu baterai saja, kemudian dalam satu baterai itu kita akan hubungkan ke 3 saklar. Nah, dari 3 saklar itu baru kita hubungkan dengan apa? Dengan lampu. Satu saklar lampu merah, satu saklar lagi lampu kuning, satu saklar lagi lampu hijau. Baru dari lampu-lampu itu kita gabungkan ke baterai. Jadi seperti ini lampu lalu lintas yang ada di jalan ya, di perempatan jalan. Tapi bukan berarti menggunakan baterai yang kecil ya. Tentu alatnya lebih canggih lagi. Kalau ini cuma gambaran sederhananya saja. Kita akan praktek nanti ya di dalam kelas. Nah, ini kira-kira ya, bayangkan ya, dengan semakin banyaknya kendaraan yang ada, jika lampu lalu lintas tidak ditemukan oleh Morgan, apa yang terjadi? Pada waktu itu saja Morgan itu menemukan banyak kecelakaan antara mobil dan kereta kuda pada zaman dulu. Nah, kalau sekarang mobil banyak sekali, motor juga banyak sekali. Kalau tidak ada lampu lalu lintas, yang terjadi seperti ini ya, seperti digambar. Mereka dengan seenaknya sendiri, tidak ada aturan kapan mau maju, kapan mau berhenti, ya mereka seperti itu, akan kacau. Baik, kesimpulannya adalah ya, penemuan jam mekanik pada tahun 1430 itu di Eropa. Jam mekanik pertama ya. Kemudian Gerard August Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.